Adalah hal yang sulit bagi kita untuk membayangkan kedahsyatan topan itu. Yang jelas, ia menunjukkan kekuasaan pencipta. Perahu itu berlayar dengan mereka dalam ombak yang laksana gunung. Sebagian ilmuwan meyakini bahwa terpisahnya beberapa benua dan terbentuknya bumi dalam rupa seperti sekarang adalah sebagai akibat dari topan yang dahulu. Topan yang dialami oleh Nabi Nuh terus berlanjut dalam beberapa zaman di mana kita tidak dapat mengetahui batasnya. Kemudian datanglah perintah ilahi agar langit menghentikan hujannya dan agar bumi tetap tenang dan menelan air itu, dan agar kayu-kayu perahu berlabuh di Al-Judi, yaitu nama suatu tempat di zaman dahulu. Ada yang mengatakan bahwa ia adalah gunung yang terletak di Irak. Dengan datangnya perintah ilahi, bumi kembali menjadi tenang dan air menjadi surut. Topan telah menyucikan bumi dan membasuhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan difirmankan, hai bumi telanlah airmu, dan hai langit hujan berhentilah, dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Judi. Dan dikatakan, binasalah orang-orang yang lalim. Quran Surat Hud 44. Dan air pun disurutkan, yakni air berkurang dan kembali ke celah-celah bumi. Segala urusan telah diputuskan dan orang-orang kafir telah hancur sepenuhnya. Dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memandulkan rahim-rahim wanita selama 40 tahun sebelum datangnya topan, karena itu tidak ada yang terbunuh seorang anak bayi atau anak kecil. Firman-Nya, dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Judi, yakni ia berlabuh di atasnya. Disebutkan bahwa hari itu bertepatan dengan hari Asyura, hari ke-10 dari bulan Muharram. Lalu Nabi Nuh berpuasa dan memerintahkan orang-orang yang bersamanya untuk berpuasa juga. Dikatakan, binasalah orang-orang yang lalim, yakni kehancuran bagi mereka. Topan menyucikan bumi dari mereka dan membersihkannya. Lenyaplah peristiwa yang mengerikan dengan lenyapnya topan. Dan berpindahlah pergulatan dari ombak ke jiwa Nabi Nuh. Ia mengingat anaknya yang tenggelam. Nabi Nuh tidak mengetahui saat itu bahwa anaknya menjadi kafir. Ia menganggap bahwa anaknya sebagai seorang mukmin yang memilih untuk menyelamatkan diri dengan cara berlindung kepada gunung. Namun ombak telah mengakhiri percakapan keduanya sebelum mereka menyelesaikannya. Nabi Nuh tidak mengetahui seberapa jauh bagian keimanan yang ada pada anaknya. Lalu bergeraklah naluri kasih sayang dalam hati sang ayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar. Dan Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Quran Surat Hud 45. Nuh ingin berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa anaknya termasuk dari keluarganya yang beriman dan dia menjanjikan untuk menyelamatkan keluarganya yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata dan menjelaskan kepada Nuh keadaan sebenarnya yang ada pada anaknya. Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya tidak baik. Sebab itu, janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikat. Aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Quran Surat Hud 46. Al-Qurtubi berkata, menukil dari guru-gurunya dari kalangan ulama, ini adalah pendapat yang kami dukung, anaknya berada di sisinya, yakni bersama Nabi Nuh dan dalam dugaannya ia seorang mukmin. Nabi Nuh tidak berkata kepada Tuhannya, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, kecuali karena ia memang menampakkan hal yang demikian kepadanya. Sebab, mustahil ia meminta kehancuran orang-orang kafir kemudian ia meminta agar sebagian mereka diselamatkan. Anaknya menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keimanan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada Nuh ilmu gaib yang khusus dimilikinya. Yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahunya keadaan sebenarnya dari anaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menasihatinya agar jangan sampai ia menjadi orang-orang yang tidak mengerti. Dia ingin menghilangkan darinya anggapan bahwa anaknya beriman kemudian mati bersama orang-orang kafir. Di sana terdapat pelajaran penting yang terkandung dalam ayat-ayat yang mulia itu, yang menceritakan kisah Nabi Nuh bersama anaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin berkata kepada nabinya yang mulia bahwa anaknya bukan termasuk keluarganya karena ia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan darah bukanlah hubungan hakiki di antara manusia. Anak seorang nabi adalah anaknya yang meyakini akidah, yaitu mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nabi, dan bukan anaknya yang menentangnya, meskipun berasal dari sulbinya. Jika demikian seorang mukmin harus menghindar dari kekufuran. Dan di sini juga harus diteguhkan hubungan sesama akidah di antara orang-orang mukmin. Adalah tidak benar jika hubungan sesama mereka dibangun berdasarkan darah, ras, warna kulit, atau tempat tinggal. Nabi Nuh memohon ampun kepada Tuhannya dan bertaubat kepadanya.
Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya dan memerintahkannya untuk turun dari perahu dalam keadaan dipenuhi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penjagaannya. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon kepada Engkau sesuatu yang aku tiada mengetahui hakikat. Dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku, dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi." Quran Surat Hud 47 difirmankan, "Hai Nuh, turunlah dengan selamat dan penuh keberkatan dari kami atasmu dan atas umat-umat yang beriman dari orang-orang yang bersamamu." Quran Surat Hud 48. Nabi Nuh turun dari perahunya dan ia melepaskan burung-burung dan binatang-binatang buas sehingga mereka menyebar ke bumi. Setelah itu, orang-orang mukmin juga Nabi Nuh meletakkan dahinya ke atas tanah dan bersujud. Saat itu bumi masih basah karena pengaruh topan. Nabi Nuh bangkit setelah salatnya dan menggali pondasi untuk membangun tempat ibadah yang agung bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang selamat menyalakan api dan duduk-duduk di sekelilinginya. Menyalakan api sebelumnya dilarang di dalam perahu karena dikhawatirkan api akan menyentuh kayu-kayunya dan membakarnya. Tak seorang pun di antara mereka yang memakan makanan yang hangat selama masa topan. Berlalulah hari puasa sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran tidak lagi menceritakan kisah Nabi Nuh setelah topan sehingga kita tidak mengetahui bagaimana peristiwa yang dialami Nabi Nuh bersama kaumnya. Yang kita ketahui atau yang perlu kita tegaskan bahwa Nabi Nuh mewasiatkan kepada putra-putranya saat ia meninggal agar mereka hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekelumit kabar tentang pribadi Nuh alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur." Al-Isra 3. Diriwayatkan, Nuh senantiasa memuji Allah atas nikmat makanan, minuman, pakaian, dan segala sesuatunya. Imam Ahmad menuturkan, Abu Usamah bercerita kepada kami, Zakaria bin Abu Zaidah sana, dari Said bin Abu Burdah, dari Anas bin Malik, ia menuturkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh, Allah ridha terhadap seorang hamba yang memakan suatu makanan lalu memuji Allah atas makanan itu, atau meminum suatu minuman lalu memuji Allah atas minuman itu." Hadis yang sama juga diriwayatkan Muslim, At-Tirmidzi dan An-Nasai dari hadis Abu Usamah. Secara lahir, syukur itulah yang menggerakkan amalan hati, lisan dan perbuatan, karena syukur harus diungkapkan secara lahir dan batin seperti pujangga katakan. 3 hal sebagai ungkapan rasa syukurku padamu. Tangan, lisan dan hati yang tiada terlihat.